Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini pertemuan yang ke-60 kita akan membahas i'rab ayat yang ke-6 dari surat Al-Humazah serta kaidah ke-60 tentang isim mudzakkar dan muannats majazi. Sebelum kita mulai materi yang utama, kita murajaah terlebih dahulu materi Al-Fikri level yang pertama. Kita akan membaca surat-surat kaidah dan artinya pada halaman 23. Dari pada pertemuan sebelumnya, yaitu i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Humazah pada halaman 67. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Wa ma adraka mal hutamah. Dan kemudian i'rabnya wa ma al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi ma ismun istifhamin mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Adraka fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddari 'ala al-alif mamdudati muni'a min nuriha ta'daru wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu 'ala ma wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun wal jumlatul fi'liyatu adraka fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Ma ismun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Al-hutamatu khabarun
nasbin maf'ulun bihi tsanin li adri. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahmatullah, di dalam bahasa Arab tidak ada koma dan titik ya. Jadi kalau kita perhatikan di i'rab bagian yang kedua pada kata adraka, di situ panjang itu yang ngasih koma saya sendiri. Yang ngasih koma saya sendiri biar jelas, mudah dipahami sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ada aturannya kapan pakai koma, kapan pakai titik. Kemudian membacanya juga begitu. Kalau ada koma ya jeda sedikit, kalau ada titik ya nadanya berhenti. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada. Adapun dalam baca Al-Quran, titik itu diwakili dengan waqaf, termasuk koma juga waqaf. Ya. Apalagi kalau ayatnya panjang ya banyak waqaf. Artinya ketika kita membaca Quran itu sebenarnya secara kaidah tidak harus sesuai dengan tanda waqaf. Ketika membaca Quran tidak harus sesuai dengan tanda waqaf, tidak berdosa. Yang penting itu menjaga makna waqaf itu dalam membaca Quran, waqaf atau tidak itu yang kaidah pokoknya adalah menjaga makna, tidak harus sesuai dengan tanda waqaf. Tanda waqaf itu dibuat oleh para ulama, sifatnya ijtihadi, ya, tidak paten, tidak harus berhenti pada tanda-tanda tersebut. Intinya adalah untuk menjaga makna. Kurang lebih kalau dialihkan ke bahasa Indonesia itu adalah tanda koma, titik dan sebagainya. Ya. Itu mungkin yang dalam bacaan iyaka itu ada yang di koma gitu gimana Tad? Ya, kalau iyaka na'budu wa iyaka Itu orang ajaran. itu sering Belajar. kita temui di sebagian imam ya, ada yang baca ayat Iyaka kalimat iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mungkin maksudnya dia memberi aksen atau tekanan ya supaya ini maknanya itu mantap gitu ya. Tapi sebenarnya dalam ilmu qiraah itu termasuk kesalahan. Dalam baca Quran, dalam ilmu tajwid itu termasuk kesalahan, tidak boleh. Harus dia baca dengan bersambung. Kalau dia berhenti di situ berarti dia waqaf. Kalau waqaf itu hukumnya ya harus dimatikan. Wa iyyak na'budu wa iyyak nasta'in. Harusnya demikian. Tapi itu pun juga tidak boleh, sama-sama salah juga. Maka yang betul adalah tidak boleh di waqaf. Kalau yang tadi mungkin maksudnya ya seperti di saktah, tapi kalau saktah itu hukumnya sama dengan waqaf. Harusnya kalau saktah dia bacanya iyyak na'budu wa iyyak nasta'in gitu. Jadi itu saktah bukan waqaf juga bukan, tapi dia memutus ada jeda antara satu kata dengan kata yang lain. Ini termasuk kesalahan dalam ilmu tajwid. Tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu qari pun, kalau kita dengarkan murotal dari para imam, tidak ada yang baca seperti itu. Kenapa? Itu adalah kesalahan. Dan saya pernah ditanya 2 kali, satu oleh Pak Royan ini, yang pertama dulu sama kepala sekolah waktu saya mengisi training guru-guru gitu. Kepala sekolahnya sudah S2 tapi yang mengisi belum S1. Beliau bertanya pada saya juga sama seperti itu maksudnya, dan Pak Royan itu mungkin dia juga menemui sama ada imam yang baca iyaka diputus sebentar jeda dan na'budu wa iyaka nasta'in. Nah ini termasuk kesalahan. Kita jelaskan bahwa hal tersebut tidak ada asalnya dalam hukum tajwid, tidak ada. Makanya harus ditinggalkan, tidak boleh diteruskan, apalagi diwariskan, tidak boleh. Ini termasuk kesalahan. Tidak ada waqaf di situ, juga tidak ada saktah. Yang ada adalah bacaannya sambung. Apalagi di situ pendek, maka harus segera disambung dengan kata berikutnya. Iyyaka na'budu, ka dengan na harus disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar demikian. Ya. Kalau masih ngeyel, dia suruh dengarkan bacaan imam seluruh dunia yang sudah sudah memang betul-betul sudah direkomendasikan para qari. Tidak ada yang baca seperti itu. Semuanya membacanya sama, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi dibaca dengan
menyambung tanpa jeda. Begitu Pak. Jadi memang dalam bahasa Arab itu tidak ada koma dan titik. Jadi jangan samakan dengan baca Quran. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca Quran atau seperti membaca kalimat bahasa Indonesia, berbeda. Kalau kita wakaf itu berarti ada hukum tertentu. Harokat akhir harus disukun. Kalau kita wasal, kita sambung, berarti ada hukum lagi, tidak boleh disukun. Kalau dijeda tanpa ada alasan, ini juga kesalahan, tidak ada dalil, berarti dia membaca tanpa dalil, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu sunnah. Belajar sunnah itu tidak hanya fikih, akhlak dan sebagainya. Tajwid membaca Al-Quran itu juga ada sunnahnya, sesuai dengan sunnah Nabi. Siapa yang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, berarti dia membaca sesuai dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ya, wajib bagi setiap muslim membaca Al-Quran dengan tajwid, karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Oke. Meskipun misalnya yang membaca seperti itu kiai ataupun ustadz yang sudah terkenal, maka itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Dalil itu ya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Manakala ada kiai, ada ustadz kok tidak sesuai dengan dalil, meskipun dia sudah dokter, profesor ya dari Timur Tengah misalnya, dan ini terjadi, maka itu bukan dalil, tidak bisa dijadikan alasan. Kembalikan dalilnya kepada Al-Quran, As-Sunnah. Namanya manusia ya, tidak ada yang maksum ya, semuanya bisa sesat. Awalnya mungkin jadi ustadz yang lurus, lama-lama jadi ustadz yang menyimpang juga bisa. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk berada di atas ilmu, selalu berusaha untuk berjalan di atas ilmu. Apapun yang kita lakukan, sebisa mungkin semuanya ada dalilnya, semuanya ada ilmunya. Itulah nanti yang akan membimbing kita di jalan keselamatan. Jadi kalau ada ini terjadi ya, kalau ada ustadz, kiai, mubalik dan sebagainya membacanya pada demikian, ya, maka itu tidak bisa jadi dalil. Dalilnya tetap kembali kepada ilmu tajwid. Dalilnya tetap kembali kepada kaidah ilmu tajwid. Jadi itu merupakan kesalahan. Nah, 2 kali kami ditanya seperti ini, berarti itu banyak yang melakukan demikian. Oke. Saya sendiri sebelum ditanya itu sudah pernah mendengarkan seperti itu imam. Dia termasuk sarjana agama juga, ya, termasuk orang yang sering ceramah, tapi bacanya kalau pas imam ya seperti itu. Ya. Kalau dulu kan nggak gagas, masih SMP masih, tapi sekarang sudah tahu kaidah tajwid ya, itu adalah kesalahan. Jadi kalau kita ingin koma dan sebagainya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu ada aturannya. Aturannya kaitannya dengan wakaf dan tidak. Kalau wakaf nanti hukumnya berarti huruf terakhir harus disukun. Kemudian dari i'rab ayat yang ke-5 kita sudah mempelajari kaidah ke-29 tentang alif lainnya atau alif bingkong. Alif bingkong adalah alif yang mudah berubah-ubah. Kadang ditulis alif, kadang ditulis ya tanpa titik. Yang mana asal dari alif layyinah itu bisa waw, bisa ya. Yang asalnya waw seperti da'a, yad'u. Dari mana kita tahu asalnya waw? Da'a, dal, ain, alif. Itu kalau diubah ke fi'il mudhari menjadi yad'u, ada waw. Berarti alif di situ asalnya. Ya, contoh yang ya misalnya ila, kata ila kalau ditambahkan dengan dhamir jadi ilaika, muncul huruf ya. Alifnya hilang berubah jadi huruf ya. Berarti alif di situ asalnya huruf ya. Jadi alif layyinah itu asalnya kalau tidak waw ya huruf ya. Disebut dengan alif layyinah. Berikutnya kita masuk pelajaran baru halaman 69. Di ayat yang ke-6 dari surat Al-Humazah. Saya baca. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah.
api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Ya, saya artikan tanpa tambahan dalam kurung. Yaitu api Allah yang dinyalakan. Yaitu api Allah yang dinyalakan. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Yaitu api Allah yang dinyalakan. Yaitu api Allah yang dinyalakan. Berikutnya kita baca dengan metode nurul bayan. Na alif mad tabi'i harakatan. Na alif mad tabi'i harakatan. Na Ru naru ismul jalalah. ismul jalalah. Narullahi Narullahi hamzatu waslin tasqutu waslan. hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah mudharah. Lam qamariyah mudharah. Al-mu waw mad tabi'i harakatan. Sakinah 'indal waqfi. Al-muqadah. Narullahil muqadah. Selanjutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-6 dari surat Al-Humazah, Narullahil muqadah, yang artinya api Allah yang dinyalakan. Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Narullah, api Allah. Kemudian al-muqadah itu adalah sifat dari api. Al-muqadah itu artinya yang dinyalakan. Maksudnya adalah neraka Allah, api Allah, neraka Allah yang memiliki api yang sangat besar, api yang berkobar-kobar, api yang menyambar-nyambar, api yang sangat besar dan sangat panas. Api yang sangat besar dan sangat panas. Bahkan saking panasnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-7 nanti. Allati taqdi'u 'alal afidah. Saking panasnya sampai menembus ke dalam hati. Panasnya itu langsung menembus sampai ke dalam hati. Dijelaskan nanti dalam ayat yang ke-7. Itu adalah gambaran betapa panasnya api neraka. Dalam hadis dijelaskan bahwa panasnya 70 kali lebih panas dari api dunia. Padahal api dunia itu kita tidak ada yang mampu menahannya. Orang yang terbakar pasti mati, tetapi di neraka nanti apinya jauh lebih panas, dan tidak ada kematian. Yang ada adalah kesakitan. Orang yang di neraka dia akan disiksa terus menerus, tidak akan merasakan kematian karena tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kesakitan terus menerus. Dalam surat Al-A'la disebutkan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Atau mungkin dalam bahasa Arabnya ekstrimnya itu kejit-kejit. Dan kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana ngerinya siksa neraka. Ini salah satu gambarannya. Api Allah yang dinyalakan, api yang sangat panas, yang saking panasnya sampai menembus ke dalam hati. Ini kurang lebih atau satu tambah lagi ya, yang dinyalakan, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Al-Baqarah. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan api. Dalam surat At-Tahrim juga begitu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Yang jelas panasnya sangat panas, dijelaskan dalam surat Al-Humazah ini. Nanti dalam ayat yang ke-7 sampai panasnya sampai tembus ke dalam hati. Pokoknya tidak bisa dibayangkan. Nikmat surga juga begitu, tidak bisa dibayangkan. Siksaan neraka juga begitu, sangat mengerikan, tidak bisa dibayangkan. Kalau kita membayangkan siksaan yang paling berat di dunia, maka itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan siksaan di akhirat. Tidak ada apa-apanya dengan siksaan di akhirat. Kalau di dunia disiksa kemudian mati selesai. Kalau di akhirat tidak, dia akan terus-menerus dalam rasa sakit, tidak ada kematian. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Naru khabarun marfu'un limubtada'in mahdhufin taqdiruhu hiya al-hutamatu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Naru merupakan khabar dari mubtada yang dihapus. Kalau mau ditambahkan, maka di depan naru kita beri kata al-hutamatu narullahil muqaddah. Tetapi dalam bahasa Arab mubtada itu kadang-kadang dihapus dan itu boleh. Seperti seorang kalau ditanya, ya, siapa namamu? Nama saya Ahmad. Nama saya itu mubtada, Ahmad itu khabar. Tapi terkadang mubtadanya tidak disebut. Siapa namamu? Ahmad, begitu aja. Khabarnya saja. Seperti ini juga gitu. Langsung khabar tanpa mubtada. Kalau di'irabkan mubtadanya mahdhuf. Kalau ditambahkan al-hutamatu. Dan tanda rafa'nya yaitu dhammah. Dan kata ini juga berkedudukan sebagai mudhaf. Berikutnya Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Allahi lafzul jalalah atau ismul jalalah, kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi, hukumnya majrur karena mudhaf ilaihi. Tanda jarnya yaitu kasrah. Allahi narullahi al-muqaddatu na'tun li naru marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-muqaddatu na'at atau sifat dari kata naru. Sifat mengikuti hukum dari yang disifati, karena naru dhammah marfu', maka al-muqaddatu juga begitu, marfu', tanda rafa'nya yaitu dhammah. Narullahil muqaddatu. Kalau kita sambung ayat, maka narullahil muqaddatul lati taqdi'u 'alal afidah. Kata akhirnya dhammah. Kemudian kita bahas kaidah ke-60, diambil dari ayat yang ke-6 surat Al-Humazah, yaitu pada kata nar. Nar artinya neraka. Nar dalam bahasa Arab itu termasuk kelompok kata muannats atau perempuan. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kaidah ataupun aturan seperti ini. Namanya api ya api. Dia tidak memiliki kelamin. Tapi dalam bahasa Arab semua kata itu ada jenisnya. Ada jenisnya, laki-laki atau perempuan. Pintu misalnya, babun, dalam bahasa Arab itu masuk ke dalam kelompok kata laki-laki, mudzakkar.
Makanya kalau kita mengatakan ini pintu, bahasa Arabnya hada babun. Tidak boleh hadihi babun, salah. Karena babun itu mudzakkar atau kelompok kata laki-laki. Sebaliknya nafidatun, jendela, ada tak marbutoh di akhir kata. Itu dalam bahasa Arab termasuk kelompok jenis kelompok kata perempuan, muannats. Sehingga kalau kita mengatakan ini jendela, bahasa Arabnya hadihi nafidatun. Ya. Contohnya kata babun, yang artinya pintu, dan nafidatun, artinya jendela. Dalam bahasa lain sepertinya tidak ada, termasuk dalam bahasa Indonesia tidak ada kaidah tentang ini. Maka dari itu ini juga salah satu sisi bagaimana bahasa Arab itu bahasa yang sangat detail, bahasa yang sangat detail. Tidak ada dalam bahasa lain. Kalau dalam bahasa Arab kata babun itu sesuai dengan lafadznya tanpa tak marbutoh di akhir, termasuk kelompok kata laki-laki, mudzakkar, mudzakkarun, laki-laki. Sedangkan nafidatun itu dalam bahasa Arab sesuai dengan ciri yang mudah dilihat, diakhiri dengan tak marbutoh. Dia termasuk kelompok kata jenis kata muannats, perempuan, muannatsun. Makanya kalau kita ingin mengatakan ini pintu, pakai isim isyarah hada, tidak boleh hadihi, karena laki-laki. Sedangkan perempuan hadihi. Hada itu digunakan khusus untuk kelompok kata laki-laki, sedangkan itu digunakan untuk jenis kata yang masuk pada kelompok muannats atau perempuan. Ya. Kemudian laki-laki atau perempuan dalam bahasa Arab ada yang hakiki dan ada yang majazi. Inilah nanti yang akan kita bahas, yang majazi. Kalau hakiki berarti mana sebenarnya? Memang secara kenyataan ada jenis laki-laki dan perempuan seperti manusia dan binatang. Ini disebut dengan mudzakkar dan muannats hakiki. Mudzakkar dan muannats hakiki yang sebenarnya yang ada pada manusia dan hewan. Ini disebut mudzakkar dan muannats hakiki. Hakiki. Sedangkan yang seperti ini yang kita tulis di papan tulis babun nafidatun itu disebut mudzakkar dan muannats majazi, kiasan. Artinya bukan hakiki, bukan sebenarnya, hanya secara bahasa, ya. Hanya secara bahasa, secara majazi saja, tidak secara hakiki. Kalau hakiki itu hanya dipakai untuk manusia dan hewan. Adapun selain itu, kalaupun dia termasuk kelompok mudzakkar ataupun muannats, maka itu dinamakan mudzakkar dan muannats majazi. Majazi, majaz artinya kiasan, tidak makna sebenarnya, tidak jenis sebenarnya, bukan laki-laki dan perempuan sebenarnya, tetapi hanya lafadznya saja, hanya secara lafadz atau hanya secara bahasa. Itu dinamakan dengan mudzakkar majazi dan muannats majazi. Ini yang perlu kita ketahui. Ada yang hakiki itu pada manusia dan hewan, sedangkan selain itu disebut dengan majazi. Kita baca keterangan yang ada di sini. Isim mudzakkar majazi adalah isim yang menunjukkan lafadz laki-laki secara bahasa saja, bukan secara hakiki atau sebenarnya.
dan tidak menunjukkan manusia maupun binatang. Contoh isim mudzakkar majazi, kursiyun, qalamun, kitabun. Kalau kita ingin mengatakan dalam bahasa Arab dengan tambahan kata ini, ya, maka menjadi hada kursiyun, hada qalamun, hada kitabun. Tidak boleh kita mengatakan hadihi kursiyun, salah, menyalahi kaidah, karena kaidahnya kursiyun itu termasuk kelompok kata mudzakkar, meskipun mudzakarnya majazi secara lafaz saja atau secara bahasa saja, bukan secara hakiki ataupun sebenarnya. Kemudian isim muannats majazi adalah isim yang menunjukkan lafaz perempuan secara bahasa saja, bukan secara hakiki atau sebenarnya, dan tidak menunjukkan manusia maupun binatang. Contohnya narun, seperti dalam ayat ini, api. Rijlun, kaki. Rijlun, kaki. Saburotun, papan tulis. Semua benda-benda ini sebenarnya secara kenyataan tidak ada kaitannya dengan laki-laki ataupun perempuan. Ya, secara kenyataan, secara sebenarnya tidak ada kaitannya sedikit pun dengan laki-laki ataupun perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab, ya, dia masuk dalam kaidah, ya, masuk dalam kaidah mudzakkar majazi atau muannats majazi, wajib. Ya. Setiap kata dalam bahasa Arab, ya, bisa masuk salah satu, mudzakkar ataupun muannats. Dinamakan dengan mudzakkar atau muannats majazi. Kita akan memberikan contoh yang lainnya yang ada dalam Al-Quran juga, atau sebagiannya mungkin tidak ada. Tanda umumnya adalah isim-isim yang diakhiri dengan ta marbutoh itu umumnya maksud jenis kelompok muannats, ya, muannats majazi. Sedangkan isim-isim yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh seperti yang ada di dalam papan tulis, ya, babun itu huruf akhirnya huruf ba, nafidatun huruf akhirnya ta marbutoh, sehingga yang babun itu mudzakkar, yang nafidatun muannats. Contoh lainnya yang termasuk mudzakkar majazi. Misalnya kata qamarun, bulan. Kalau matahari perempuan, kalau bulan laki-laki. Dalam bahasa demikian. Kalau kita membaca Al-Quran nanti ya begitu. Itu akan membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Tidak keliru antara ha dengan hu, huwa dengan dia, hada dengan hadihi. Tidak keliru ketika kita paham bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab bulan itu qamarun termasuk kelompok kata laki-laki. Kalau syamsun, matahari, termasuk kelompok perempuan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah atau Al-An'am, saya lupa, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, dikatakan falamma ra'asyamsa bazighatan. Ada tambahan tak marbutoh untuk sifat dari matahari, karena matahari itu termasuk kelompok kata perempuan. Kalau bulan tidak, kalau bulan itu termasuk kelompok kata laki-laki. Kemudian contoh yang lainnya, tetapi kebanyakan yang ada ciri-cirinya seperti ini, tak marbutoh di akhir, kebanyakan ini. Yang seperti ini terbatas, insya Allah tidak banyak. As-sama.
Dalam Al-Quran ada contohnya. As-sama munfatirun bi dalam Al-Muzammil itu mudzakkar. Dihitung atau dimasukkan mudzakkar. Munfatirun itu ada sifat untuk mudzakkar. Dalam ayat lain dalam surat Al-Hadid itu ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Padahal as-sama ya tadi di ayat yang lain mudzakkar, di ayat yang surat Al-Hadid muannats. Jadi sama itu bisa mudzakkar bisa muannats. Jadi nanti ketika kita sering baca, sering mendengar, lama-lama tahu. Ya. Jadi memang tidak ada kaidahnya, tidak ada aturannya. Seperti ini, Syamsun, tidak ada aturannya. Kalau dilihat ciri-cirinya tidak ada ciri-ciri perempuan, tetapi dia masuk kelompok kata perempuan bagaimana? Yaitu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Demikian istima'i, sesuai dengan apa yang didengarkan dari orang-orang Arab. Jadi kalau Samsun itu bukan lawannya Komarun, bukan ya Ustaz? Bukan. Komarun tidak ada kaitannya ya? Tidak ada kaitannya. Ini saja secara jenis ya berlawanan. Secara jenis kata iya berlawanan. Kalau Komarun itu mudzakkar, kalau Syamsun muannats. Tapi kalau secara lawan kata ya bukan. Bukan. Komarun. Tidak punya lawan kata. Kalau kecil ada lawan katanya, besar, tinggi, pendek. Kalau bulan dan matahari itu sama-sama sejajar. Secara kata bukan lawan kata, tapi kalau secara jenis iya. Jenisnya berlawanan, ya, lawan jenis. Komar itu laki-laki, kalau di Syamsun perempuan. Saudara-saudara yang hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang ke-6 dari surat Al-Humazah serta kaidah ke-60 tentang isim mudzakkar dan muannats majazi. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang i'rab ayat yang ke-7 dari surat Al-Humazah serta kaidah ke-61 tentang huruf jar bagian yang kedua. Nanti akan kita bahas semua huruf jar. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.